Oke. Nah, adik-adik yang manis, sekarang kita menyanyikan lagu Aku Anak Sekolah Minggu. Kan semua sehat kan? Iya, anak sekolah minggu sehat semua. Aku anak sekolah minggu, 1, 2, 3, ya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Lipat tangan, tutup mata, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami boleh kembali mengucap syukur kepadamu. Pada hari Minggu ini Tuhan, kami memulai ibadah kami. Berkatilah kami di rumah kami masing-masing, agar kiranya ibadah kami semakin memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan? Saya dulu. Semua adik-adik kita ini sangat bersuka cita mau mendengarkan firman Tuhan. Kalau begitu harus dijaga ketertiban, tangannya dilipat, kakinya juga. Jangan ada yang ribut. Sekarang kita bernyanyi sebelum mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Ayo, judulnya Yesus disalib karena dosaku ya. Ayo semua semangat ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, kita siapkan hati kita mau berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang sungguh baik, yang memberkati kami anak-anak-Mu, memberi kami kesehatan, memberi kami sukacita. Dan pada saat ini Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan. Kami boleh bersekutu dengan Tuhan lewat panduan video sekolah minggu yang boleh kami tonton pada saat ini. Berkati hati kami Tuhan, berkati pikiran kami ketika kami akan mendengar cerita firman Tuhan. Kiranya kami anak-anak-Mu ini boleh menjadi pelaku, boleh menjadi anak-anak yang mampu hidup di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Pada saat ini diambil dari Injil Markus pasal yang ke-14 ayat 43 sampai ayatnya yang ke-50. Sekali lagi, Markus 14 ayat 43 sampai ayatnya yang ke-50. Adik-adik, tolong dibuka Alkitabnya ya. Kalau sudah bisa membaca, Inang harap adik-adik membacanya masing-masing ya.
Adik-adik yang disayangi oleh Tuhan Yesus, Inang yakin bahwa adik-adik sudah baca cerita firman Tuhannya, ya kan? Iya, dan sudah tahu ceritanya tentang apa. Oleh karena itu, sekarang kalau Inang tanya, kalau biasanya polisi mencari-cari lalu menangkap dan menghukum orang, biasanya orang yang dicari-cari itu siapa ya? Ada yang tahu kan? Betul sekali adik-adik. Kalau polisi mencari-cari seseorang lalu menangkapnya, kemudian menghukumnya, dia pasti adalah seorang penjahat. Iya, seorang penjahat. Apakah penjahatnya itu adalah pembunuh, perampok atau pencuri dan lain-lain ya adik-adik. Polisi bertugas untuk mengamankan orang-orang yang seperti itu. Kenapa mereka ditangkap? Supaya mereka tidak berbuat kejahatan lagi. Supaya mereka tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran lagi. Maka mereka harus ditangkap. Nah, adik-adik, tentu kita bersedia membaca cerita firman Tuhan tadi di mana Yesus ditangkap. Pertanyaannya adik-adik, apakah Yesus itu sama seperti penjahat-penjahat yang ditangkap oleh polisi yang sering kita lihat di televisi? Tentu tidak. Yesus tidak pernah berbuat jahat. Yesus itu adalah anak Tuhan Allah yang tidak pernah melakukan dosa. Kalau kita kan masih melakukan dosa ya adik-adik. Kadang kita bandel sama orang tua, kadang kita suka melawan, kadang kita mengganggu teman. Iya, kita masih suka berbuat dosa. Tetapi Yesus tidak pernah berbuat dosa. Yesus bukan penjahat seperti orang-orang yang ditangkap oleh polisi itu. Yesus sangat sayang pada semua orang. Yesus sayang sama anak-anak sekolah minggu, sama orang tua kita, sama Inang juga, dan semua orang. Tuhan Yesus sangat sayang. Yesus sangat suka menyembuhkan orang yang sakit. Yesus juga mau memberi orang makan ketika kelaparan. Yesus juga memperhatikan orang-orang yang lemah, orang-orang miskin, para pengemis. Yesus perhatikan semuanya. Tapi adik-adik, cerita firman Tuhan bagi kita pada saat ini mengatakan Yesus ditangkap. Yesus ditangkap oleh tentara-tentara, oleh imam-imam besar. Mereka mencari-cari Yesus. Mereka sangat benci kepada Yesus. Ternyata adik-adik, sekalipun Yesus itu sangat sayang pada semua orang, tetapi tidak semua orang sayang pada Yesus. Tidak semua orang menyukai Yesus. Mereka yang datang menangkap Yesus itu membenci Yesus. Mereka tidak suka dengan Yesus karena Yesus selalu melakukan hal-hal yang benar, sementara mereka suka berbuat pelanggaran. Jadi mereka tidak suka dengan kehadiran Yesus di tengah-tengah orang banyak. Itulah sebabnya mereka mencari-cari kesalahan Yesus supaya bisa mereka menangkap dan menghukum Yesus. Adik-adik, dalam cerita ini kita tahu bahwa salah seorang murid Yesus, sudah tahu kan? Salah seorang murid Yesus yang bersekongkol dengan orang-orang yang mau menangkap Yesus tadi. Bersekongkol dengan orang-orang yang membenci Yesus tadi. Dia melakukan kesepakatan. Ia mau membantu orang-orang itu supaya dapat menangkap Yesus. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dia mendapat uang. Sudah tahu siapa kan? Betul sekali. Murid Yesus itu namanya Yudas. Makanya Yudas
sering dikenal dengan seorang atau dijuluki dengan seorang murid yang berkhianat kepada Yesus. Sebab Yesus sangat baik kepadanya, tetapi dia justru berkhianat kepada Yesus. Dia mau menjual Yesus kepada orang-orang yang membenci kehadiran Yesus tadi, kepada orang-orang yang tidak suka dengan Yesus tadi. Itulah kejahatan Yudas kepada Yesus. Demi uang, dia mau merelakan Yesus ditangkap oleh orang-orang yang membenci Yesus tadi. Adik-adik, kita mau belajar dari cerita firman Tuhan ini. Yang pertama, tentulah Yesus itu ditangkap memang untuk mengalami penderitaan. Jadi Yesus ditangkap bukan karena dosanya, bukan karena kesalahannya, tetapi ia ditangkap sebenarnya adalah untuk menjalani penderitaan. Yesus sudah tahu dia akan mengalami penderitaan. Dia sudah berdoa sebelumnya di Taman Getsemani, karena dia sudah tahu sebentar lagi aku akan ditangkap. Karena Yesus sudah tahu bahwa kehadirannya ke dunia ini datang untuk menebus dosa manusia. Caranya seperti apa? Dia harus mengalami penderitaan, dia harus ditangkap, dihukum, lalu disalibkan. Dan dia mati di kayu salib. Itu semua bukan karena kesalahannya. Itu semua karena dosa-dosa kita. Karena dosa anak-anak sekolah minggu, dosa inang, supaya kita semua diselamatkan. Jadi bukan Yesus yang berdosa, tetapi kita. Tuhan sangat sayang kepada anak-anak sekolah minggu. Tuhan sangat sayang pada semua orang. Dia nggak mau kita dihukum karena dosa-dosa kita. Oleh karena itu, dia mau memberikan dirinya ditangkap. Dia mau memberikan dirinya menderita, bahkan mati untuk kita. Adik-adik, sangat besar ya kasih sayang Tuhan Yesus kepada kita semua. Kemudian kita juga mau belajar dari sikap Yudas itu. Tentu yang mau kita pelajari adalah bahwa kita tidak boleh menjadi sama seperti Yudas yang berkhianat kepada Yesus. Itu dosa ya adik-adik. Tuhan sangat tidak suka kalau kita berkompromi dengan kejahatan. Ya, bersekongkol untuk mendapatkan sesuatu, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan, termasuk uang. Ya adik-adik, jadi kita harus menjauhi sikap yang seperti itu. Kita tidak boleh melakukan segala cara untuk mendapatkan yang kita inginkan. Tuhan Yesus, Tuhan Allah tidak suka anak-anak yang seperti itu. Oleh karena Yesus sudah mau, sudah rela mati untuk kita, menderita untuk kita, maka kita harus bersyukur. Kita harus menjadi anak-anak yang mau berubah, mau meninggalkan sikap-sikap yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Karena dia sudah rela mati, menderita untuk kita anak-anaknya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Tuhan Yesus rela ditangkap, rela menderita, dan mati untuk kami anak-anak-Mu yang berdosa ini. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau menyelamatkan kami. Oleh karena itu, biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami menjauhkan sikap-sikap yang buruk, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarkanlah kami menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam kesukaan Tuhan. Kiranya sikap Yudas yang mau melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan sesuatu
itu kami hindari di dalam hidup kami. Sebab Tuhan Yesus tidak suka kepada anak-anak yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu. Apakah itu dengan mencuri, apakah itu dengan berbohong, Tuhan tidak menyukai sikap-sikap yang seperti itu. Biarlah kami anak-anak-Mu ini Tuhan menjadi anak-anak yang melakukan hal yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh-sungguh bersyukur, kami sungguh bersukacita karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kami, menyertai kami, memberi kami kesehatan, mencukupkan segala apa yang kami perlukan. Berkatilah senantiasa kedua orang tua kami, Tuhan yang memberi juga kesehatan, panjang umur, memberkati mereka di dalam pekerjaan mereka. Kami juga Tuhan memohon kepadamu, berkatilah kami di dalam sekolah kami, kiranya Tuhan memberi kepintaran kepada kami. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami, menolong kami dalam setiap tugas-tugas yang diberikan oleh guru kami kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu. Biarlah kami menjadi anak-anak yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, khotbahnya sudah kita dengarkan. Sekarang kita akan bernyanyi Yesus yang termanis. Memang karena firman Tuhan yang termanis buat hidup kita. Karena sudah mendengarkan firman Tuhan kan adik-adik. Sekarang kita bernyanyi Yesus yang termanis buat hidupku. Adik-adik, kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita. Kita melipat tangan, kita berdoa. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.